itu pengikut Kristus. Sejak kapan? Sejak si Suma live di TikTok kah? Yang mengatakan seperti itu. Ya, sekarang kalau Anda sadari, coba yang benar apa? Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Yang mana yang benar? Lengkap, boleh Kristus, boleh Yesus, boleh Yesus Kristus. Jangan Anda mempertaruh sesuatu. Tidak boleh dong. Kristus itu, saudara, Kristus itu banyak. Banyak. Bukan cuma satu. Iya, banyak dong. Yesus mengatakan Kristus itu banyak. Oh, itu di mana itu dikatakan Yesus itu banyak? Matius 24 nomor 24. Memang berat bang, karena saya lebih paham Bible. Saya paham Bible, Anda tidak paham. Yesus itu banyak Yesus di dalam Bible ya? Bukan Yesus yang banyak, Kristus yang banyak. Kristus yang banyak. Iya, tapi palsu. Ya. Makanya kalau dikatakan Kristen pengikut Kristus, betul. Tapi kalau dikatakan pengikut Yesus, no. Bukan. Memang pahit, tapi itulah kenyataan. Kita masuk ke tema bahwa Paulus mengatakan Paulus mengatakan tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Menurut saudara bagaimana? Betul nggak? Menurut Paulus itu, silakan. Saya belum baca sampai di situ ya. Di Injil berapa itu? Galatia 2 nomor 16. Coba karena saya ada ya terus. Sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Di dalam nomor 21-nya dikatakan Aku tetap kemudian bersukacita jika sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Andai saja ada kebenaran menurut Paulus di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Menurut saudara, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Menurut saya ada kebenaran. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Enggak. Mana yang Anda pilih? Menurut saya Yesus mati itu tidak sia-sia. Lah, kalau tidak sia-sia berarti tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Mana yang betul? Kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya orang Kristen itu tidak lagi menjalankan Taurat. Dari perikopnya Bang Basudas. Jangan salah mengerti. Silakan Anda baca. Kita baca dari apa? Dari Injil berapa tadi? Injil apa yang Anda sebutkan tadi? Galatia 2. Tahu aja enggak? Injil Galatia ya. Ayat berapa? Bisa 16, mulai dari 16 bisa sampai ke 21. Aduh, boleh. HP onar lagi ini. Makanya Kristen itu tidak menjalankan hukum Taurat. Karena Taurat itu punya Yahudi, perjanjian lama, perjanjian barunya Yahudi. Galatia 2 sampai 10 ya? Iya, Galatia 2 nomor 16 sampai nomor 21. Oh, nomor 16. Ini saya ya. Jadi di dalam itu topik itu di dalam Paulus mengatakan bahwa tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat itu. Hukum Taurat. Menurut Paulus. Berarti dalam hal ini Paulus mengatakan Yesus itu salah. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19,
Jika engkau melakukan hukum Taurat dan memerintahkan melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Kata Yesus. Tapi kata Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga kalau melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang akan menempati tempat tertinggi kalau dia melakukan hukum Taurat. Kata Paulus, tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Mana yang betul? Yesus atau Paulus ini? Masih bisa bertahan, Bang? Kalau tidak, kita ganti pemain. Tunggu, saya masih begini. Karena saya tidak, karena saya punya Alkitab. Jadi saya akan baca ulang ya. Silakan. Ini topik ya, ini Galatia 2. Ini perikopnya adalah yang terutama ya. Jadi saya nggak mau langsung ditangkap di yang Anda baca ya. Ya saya baca kesimpulan teman-teman ya, supaya jangan salah mengerti ya. Silakan. Saya akan jadi Galatia 2 ini saya start dari ayat 15 ya. Oke, silakan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman. No, lanjut. Dan kita nggak bisa sampai di situ. Kita bahas sampai selesai ya. Jadi, sampai di mana tadi diganggu sama au lagi itu tetapi hanya oleh karena ya jangan pakai ason, maka saya pakai malas pakai songkar begitu. Anda belum anda aktif. Kita baca dari awal. Saya baca dari awal ya supaya jangan salah mengerti ya teman-teman Kristen ya. Dari judulnya itu saya kembali karena Anda memperlambat ini. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Saya bahas ya, kan saya barusan talut ini karena saya penasaran dengan kata-kata yang Anda ucapkan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh iman, karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat ya. Saya rasa sampai sini saya paham maksudnya. Lanjut. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat ya. Sekarang Yesus. Nah sekarang begini. Jadi begini. Menurut saya ini kata-kata Paulus ini sengaja mengeritik kaum Farisi ya. Enggak, karena begini Bang Suma, di zaman Paulus itu, bahkan di zaman Yesus, ahli-ahli Taurat ya, mereka melakukan hukum Taurat ya, mereka sangat sangat taat, tetapi prakteknya itu mereka tidak sesuai dengan hukum. Tidak taat itu namanya. Sehingga Paulus mengatakan. Iya, itu sebenarnya omong orang bukan ya. Jadi Anda mungkin salah mengerti. Kalau saya sudah paham di situ. Saya baru bahasa hari menurut Paulus ada nggak orang dibenarkan? Menurut saya bahwa menurut kata Paulus itu
itu ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama ya, yang rajin sholat misalnya ya, tetapi hanya ngomong, tetapi prakteknya tidak ada ya. Jadi begitu. Jadi menurut saya itu nggak ada salah kata Taurat. Menurut Paulus tidak ada orang yang dibenarkan karena orang itu melakukan hukum Taurat. Benar. Kok kenapa bisa orang melakukan hukum Taurat kok tidak dibenarkan? Mereka dengar. Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan untuk mentaati perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat surga. Berarti Yesus mengajarkan bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk dan ada rahmat. Makanya orang yang melakukan hukum Taurat itu masuk ke dalam surga, kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena orang itu melakukan hukum Taurat. Artinya Paulus ingin menjual bahwa nggak perlu lagi kau melakukan hukum Tuhan. Ngapain? Yang penting kamu beriman kepada Kristus. Oke, Anda masih bisa bertahan atau kita ganti pemain baru? Ya. Saya sebenarnya ingin lanjut, tetapi karena saya punya HP ini yang satu untuk saya cek Alkitab ini udah nggak berfungsi ya. Anggap aja Anda menang malam ini ya. Bukan menang bang, bukan. Iya, jadi memang saya dari tadi sebenarnya mau buka Alkitab, mau baca lagi, tapi karena HP satu ini dia error. Jadi anggap malam ini Anda menang. Tetapi saya tadi cuma mau, sebenarnya saya tidak mau bergabung. Tetapi saya terpancing dengan kata Anda tadi, adakah kebenaran di Taurat? Ternyata Anda bawa Paulus. Saya pikir Anda mengatakan bahwa perjanjian lama itu tidak benar ya. Paulus yang mengatakan ternyata itu. Anda mengatakan kebenaran Taurat itu Anda kata tanda tanya itu Anda bawa Paulus. Ya itu yang Paulus mengatakan tidak ada kebenaran. Saya pikir Taurat. Anda tidak percaya Taurat. Maka saya kaget loh. Oh, Islam tidak percaya Taurat. Ya itu menurut saya tadi sehingga saya mau bergabung. Iya. Ya saya pikir Anda tidak percaya Taurat. Sama loh. Ini nggak salah topiknya ini orang. Iya bang. Ya kan? Karena kalau Anda salahkan Taurat, maka saya pertanyakan Abraham, Musa itu apa mereka nggak percaya? Siap. Tapi sudahlah. Oke, jadi sebenarnya saya mau lanjut perdebatan Anda malam ini karena memang saya punya pendukung untuk membuat saya pilih dan berkata-kata. Karena saya tidak bisa berkata-kata tanpa ada bukti ya. Oke. Baik, Bang. Ya, oke. Nanti sampai kapan-kapan kita ketemu lagi Bang Suba ya. Siap, Bang. Ini ada pertemuan kita yang kedua ya. Siap. Ya, kalau pertemuan pertama kan Anda matikan saya ya. Siap. Ya, pertemuan kedua. Jadi anggaplah Anda malam ini, ya sudah Anda menang lah. Nanti teman-teman Muslim boleh tepuk tangan untuk Bang Suba ya. Oke ya. Oke. Baik, sampai jumpa. Thank you, Bang. Siap. Itu melasah. Tomalasa, memang mereka cuman modal percaya doang, tapi tak ngerti kitabnya sendiri. Mereka hanya imani saja. Ayo silakan Saudara Pasa bisa buka kamera dari sekte mana, Katolik atau Protestan? Assalamualaikum, Kak Jadi. Waalaikum. Bunda. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang? Makasih, Bunda. Kita cuman mantel, sering mantel gitu. Oke, siap komandanku. Thank you. Kita naikkan yang oten ya Bang ya. Oke, siap. Siap, makasih. Anak
yang kau tuhankan sendiri. Tidurlah anakku, kelak kau akan dituhankan, cuklis. Ayo silakan teman-teman non-muslim multi supaya kita bisa berdiskusi. Saudara Riko, Saudara Riko, malam juga. Dengan siapa ini? Halo. Ya, halo, dengan saya Putri dari Sumatera Selatan, Bang. Dari Sumatera Selatan. Bisa buka kamera, Katolik atau Protestan? Masih dari Islam, tapi ada yang ingin ditanyakan jika Bang Zuma bersedia untuk menjawab. Bagaimana moderator? Masih di golongan Islam, tapi ada yang ingin ditanyakan, udah lama, tapi itu kalau Bang Zuma bersedia untuk menjawab. Masih di golongan Islam, artinya ada saatnya nanti tidak di golongan Islam lagi gitu. Maksudnya saya Islam gitu, tapi ada yang ingin ditanyakan. Iya, kita sapa dulu Saudara Riko. Saudara Riko, selamat malam. Dari sekte mana Saudara Riko? Halo. Moderator saya kemana ya? Oke, Islam bertanya, Juma marah. Itu topiknya ya. Kalau Islam bertanya sesama Islam, Juma marah. Gitu dong. Saya ini spesial untuk pembibelan. Saya materi lintas agama. Bukan, saya tahu, cuma alasannya Islam, itu nggak benar alasannya. Mau bertanya tentang Al-Quran Islam itu sensitif. itu salah kamar, bukan tempatnya Al-Quran di sini. itu memang sensitif. Ya. Di sini tempatnya Kristen bertanya, kecuali kalau Kristen yang pura-pura Islam. Lah, gitu. Kristen sama-sama Kristen bertanya nggak masalah, bahasa Alkitab nggak masalah, terbuka. Enggak ada Tapi itu. kalau Islam ada sama itu, Bang. Islam bertanya, jangan coba-coba Juma ya. Saya Enggak nasihat ada itu, kamu. enggak ada. Pendeta mengatakan Aku imani menasihati saja. Anda, jangan Percayai coba-coba. saja. Sama Islam bertanya. Silakan ya. buka kameranya. Ya. Hitungan kelima kalau enggak Saya diturunkan. ingatkan Anda, 1, jangan coba-coba. Ya. 2, Perlu ingat nih, ini nasihat saya. 3, Al-Quran itu sensitif. 4, 5. Maaf, Anda tidak layak. Al-Quran Dengan sensitif, saya. cuma jangan coba-coba. Cuk moderator tidur. Oke. Silakan yang non muslim naik. Kita diskusi lintas agama ya. Kalau mau kajian agama itu di tempatnya ustadz-ustadz. Halo, selamat malam saudaraku pula. Yang non muslim aja yang naik ya. Kasihan yang hadir di bawah itu mau lihat debat lintas agama. Ya silakan Koko minta permintaan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Bang Zuma? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi khairin. Saya cuma mau ngomong sama Bang Zuma aja, mau turun lagi.
Terima kasih Bang Juma, syukron. Ya, sama-sama Bang. Kenapa itu Bang? Itu namanya lebay cucok. Gak lucu pun. Halo Bang. Halo. Halo juga. Halo Bang. Halo juga. Halo Bang, apa yang mau tanya ini Bang? Dari agama mana Bang? Kristen Bang. Bisa buka kameranya dulu, silakan. Bisa Bang, tapi Ya, aku sudah. gelap di sini Bang. Buka baju Nggak lagi apa-apa. panas. Tidak apa-apa, tidak masalah. Silakan. Oke, bentar Bang. Siap. Sabar Bang, pakaiin dulu. Pakai baju. Iya. Apa? Medan. Horas. Horas. Harus Bang. Up. Oke Bang, terbang. Tuh, naik. Halo Bang. Halo juga. Wih, ganteng sekali. Apa yang mau ditanya-tanya Bang? Ini Bang, terkait dengan pengakuan Paulus yang mengatakan bahwa jika di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, taruhannya sia-sia kematian Kristus. Itu gimana menurut saudara? Itu ada ayatnya Bang untuk memperjelas itu Bang. Galatia 2 Soalnya nomor aku- 21. Iya Bang. Galatia 2 nomor 21. Di Galatia 2 ya, Paulus yang menuliskan surat itu Bang. Iya. Ya Bang. Bentar, Bang. Oke. Siap. Yuk. Jadi dari ayat ini apa yang mau Bang? Apa ya Bang? Menurut Paulus, kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, taruhannya sia-sia kematian Yesus. Kalau di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke. Bagaimana? Bisa jelaskan nih Bang? Silakan. Jadi gini Bang, di Galatia 2 ayat 21 itu kan berbunyi, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi gini Bang, di Galatia itu kan dia itu di perjanjian baru sesudah Masehi. Jadi si Paulus itu menjelaskan Bang, kami juga Kristen percaya akan adanya Taurat. Ya kan Kenapa? Bang? Jadi kalau misalnya Kenapa kita Anda berdosa nggak sesuai dengan hukum Taurat, ya sia-sia gitu loh Bang, pengorbanan yang dilakukan gitu. Karena sejarahnya Bang, sejatinya kalau misalnya dia Kristen, dia pasti mengikuti hukum Taurat dan hukum Yesus. Ya, mana hukum Taurat yang dilakukan oleh Kristen? Banyak Bang. Salah satunya Di dalam pernikahan Bang, di hukum Taurat. Nah di Kristen Bang, tentang pernikahan itu dilarang adanya perceraian, berzina, mencuri. Di dalam apa Bang? Di dalam di dalam perjanjian baru pun itu tentang tiada Tuhan. Gimana Bang ya aku jelaskan ya? Di dalam perjanjian baru itu ditekankan tentang hukum Taurat, tetap harus kita mengikutin. Ya jangan mencuri, itu kan dasar-dasar pokok keagamaan Bang. berarti sia-sia dong kematian Kristus. Ya sia-sia kalau misalnya kita tidak mengikuti apa hukum Taurat itu Bang. Tidak begitu bunyinya. Coba dibaca lagi. Galatia 2 nomor Aku baca ya Bang ya. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ya kan Bang? Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Jadi gini loh Bang, umpamanya kan Taurat itu kan sebagai pondasi utama Bang dari zaman Ya, perjanjian berarti lama. kematiannya Yesus itu sia-sia kalau begitu. Kenapa Bang bilang sia-sia? Nah, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus.
Iya, kalau ada hukum Taurat, maka sia-sia. Bang, gini, di dalam hukum Taurat itu kan terdapat di Perjanjian Lama, di Kitab Ulangan kalau nggak salah itu ya. Iya kan, Bang? Keluaran. Iya, di Keluaran. Jadi di dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, Yesus itu datang untuk menyempurnakan, Bang. Jadi kalau di Perjanjian Lama, hukum dosa itu adalah kematian kan, Bang? Iya. Di Perjanjian Lama, hukum dosa itu perjanjian. Jadi di Taurat yang dibilang si Paulus itu, Bang, itu untuk jemaat Galatia. Jemaat itu waktu itu, Bang, di Galatia itu banyak dosa-dosa gitu loh, Bang. Jadi ayatnya itu diturunkan ketika sesuai dengan keadaan di sini, Bang. Itu menurut Paulus, kalau sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Menurut saudara, apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? ada, Bang. Kenapa? Nah, ada, Bang. berarti matinya Yesus Kristus itu sia-sia. Karena kan semua manusia gini loh, Bang. Aku tanya sama Bang, adakah di dunia ini manusia yang mengikuti seluruh yang dibuat hukum Taurat? Artinya manusia tidak ada yang berdosa. Ada nggak, Bang? Paulus berdosa, Bang, dari awal-awalnya. Dia mengatakan dia tidak bercacat. Dia tidak begini, Bang. Itu sama kayak kalau aku masuk Islam. Aku di kayak mana, Bang, kalau misalnya kita kalau misalnya Kristen lah, Bang. Kalau Kristen kan baptis. Kalau misalnya Islam dia apa ya, Bang? Apanya tuh? Kan gini, kalau aku masuk di syahadat lagi itulah, Bang, untuk masuk Islam. Kalau aku masuk betul. Kan aku suci kan, Bang. Iya, Paulus Gitu mengatakan, Paulus sendiri yang mengatakan terkait hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu kata Paulus. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada manusia yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat? Ya Paulus. Tapi apakah itu bohong? Apakah itu berdusta? Atau itu betul sesuai itu ya? Anda lah yang menilainya. Itu, Bang. Jadi gini, Bang, kalau misalnya di dalam itu jangan abang samakan dengan ayat-ayat yang lain. Kita kan dengan bahas Galatia, Bang. Betul nggak, Bang? Iya, Paulus mengatakan jikalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Apa akibatnya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Ya sia-sia kematian Kristus. Masa yang seperti itu aja nggak dipahami? Gini loh, Bang. Jadi gini loh, Bang. Iya, Bang. Nah, kalau abang bilang kayak itu, Bang, maksudnya dari ayat ini. Iya. Nah, maksudnya dari ayat ini loh, Bang. Itu menegaskan loh, Bang. Keselamatan dan kebenaran itu tidak bisa diperoleh, Bang, hanya melalui dari hukum Taurat, Bang. Karena manusia nggak bisa mengikutinya itu loh, Bang. Gitu loh maksudnya. Siapapun manusia di dunia ini, Bang, nggak bakalan bisa mengikuti itu, Bang. Iya, itu Pak Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Kasih dalilnya, Bang. Itu di ayatnya. Nah, di dalam Filipi 3, di Filipi 3 itu Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu kata Paulus itu sendiri di dalam Galatia 3. Di Galatia 3 nomor 6 dia katakan begitu. So, di Galatia 3 ayat 6 itu nggak ada, Bang. Silakan Anda baca. Di dalam Galatia 3 ayat 6 itu berbunyi, dan karena itu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Gak ada, Bang, tentang Paulus apa tidak ada cacat. Oke, berarti Anda punya Bible di situ. Punya, Bang. Oke, silakan Anda buka Filipi kitabnya. Ini serius nih. Buka Filipi. Kitab apa? Filipi 3. Filipi 3 nomor 3 ayat 6. Berarti Anda serius mau belajar. Oke. Di dalam Filipi 3
Jadi gini bang, kita baca Alkitab itu kita tidak berpatokan sama satu ayat aja kan bang. Itu silakan anda baca semuanya, silakan. Terserah anda mau baca yang mana. Tapi kan anda bertanya, adakah dalilnya seperti itu? Saya tunjukkan dalilnya. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak akan bercacat. Jadi di dalam Filipi itu bang. Jadi bang, dalam Filipi 3 ayat 6 itu kan gitu bang, aku tidak bercacat di dalam hukum Taurat. Jadi ketika si Paulus sebelum menjadi rasul, ya kan dia penganiaya bang, betul nggak bang? Tapi dia Anda kan bertanya sama aku, belum ada manusia semua yang ada konteksnya bang. Anda mengatakan tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Saya bilang ada, menurut pengakuan orang tersebut, Paulus. Sekarang Anda melemparkan lagi. Ada nggak pengakuan Paulus? Apa dulu? Ada nggak pengakuan Paulus bahwa dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat? Ada nggak? Tunggu bang, aku bisa jelaskan bang. Jadi gini bang. Enggak, saya tanya dulu. Ada nggak pengakuan Paulus bahwa dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat? Ada nggak? Ya. Berarti Anda mengatakan tidak ada. Mana yang betul? Anda atau Paulus? Gini loh bang. Jadi di dalam Filipi 3 ayat 6 itu bang, itu sebenarnya menggambarkan masa lalunya bang. Abang tahu masa lalunya, jadi kita baca Alkitab. Kok jadi masa lalunya? Dia mengaku dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat. Kok Anda pretelin dalil Anda sendiri? Dalam mentaati, Paulus mengatakan, dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Gini loh, kalau kita dalam ini kan kita diskusi bang. Jadi kalau kita mendalami satu ayat itu, udah bang, kita harus baca ayat-ayat sebelumnya. Itu ucapan Paulus, kok Anda mau kemana? Ucapan siapa lagi yang Anda mau percaya? Bang, itu ucapan Paulus. Abang kalau misalnya mau ngasih ayat satu, abang harus baca sebelumnya. Pengakuan Paulus, kamu mau cari pengakuan siapa? Di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bang, gini loh bang, di Filipi 3 ayat 6 dia ngomong seperti itu. Abang baca lagi konteks sebelumnya bang. Gitu bang. Jadi dalam Filipi 3 itu menjelaskan bang, itu menjelaskan. Sekarang Anda jujur. Apakah Paulus mengaku tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat? Kalau untuk sesudah bertobat dia enggak. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui bahwa Paulus mengatakan di dalam mentaati hukum Taurat dia tidak cacat, dia tidak bercacat? Anda akui enggak? Itu pengakuan Paulus. Sesudah dia bertobat. Saya tidak mau tahu. Dia akui tidak? Sudah dia bertobat bang. Gimana ceritanya orang ini? Setelah dia bertobat, tunggu. Setelah dia bertobat, dia sudah mentaati hukum Taurat, gitu maksudnya? Sebelum dia bertobat, sesudah dia bertobat bang. Iya. Sesudah dia bertobat, Paulus tidak bercacat lagi dalam menjalankan hukum Taurat. Ya. Oke. Pernah nggak setelah dia bertobat mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat? Bersunat itu kan tradisi bang. Bukan perintah dalam hukum Torah. Bang, itu tradisi Yahudi bang. Itu bukan perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan. Itu bukan perintah Tuhan. Tradisi, bang. Itu bukan perintah Tuhan. Tunggu bang. Sorry. Kalau tentang bersunat itu bang, itu tradisi Yahudi. Itu tradisi atau firman atau perjanjian kekal. Menyempurnakan perjanjian lama. Sekarang saya tanya, apakah sunat itu perintah Tuhan yang kekal atau bukan? Itu perjanjian lama bang. Sesudah Yesus datang, dia memperbaharui bang. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Apa bang? Tuhan memperbarui hukumnya setelah datang Yesus. Sore bang. Anda ngerti nggak perjanjian kekal? Apa
Apa bang? Apakah Anda mengerti perjanjian kekal? Perjanjian kekal? Iya. Sorry bang, saya belum. Nah, perjanjian kekal sunat itu adalah perjanjian kekal Tuhan. Bang, Maka ada ayatnya bang. Perjanjian ada. kekal kalau abang bilang itu. Boleh. Ada Kejadian 17 nomor 6 sampai nomor 7 Anda baca. Silakan. Tunggu bang, sorry bang. Kita kan yang kayak tentang sunat tadi yang mau membahasakan kan? Itu perjanjian jadi- kekal Tuhan. Tunggu bang, aku membacakan dulu bang. Jadi ketika di perjamuan terakhir itu, ya kan bang? Di perjamuan terakhir itu di Matius 26 ayat 28, ya. Yesus menetapkan perjanjian baru saat perjamuan terakhir, di mana ia menggunakan roti dan anggur untuk melambangkan tubuh dan darahnya. Inilah darahku, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kedatangan Yesus ke bumi ini bang, ke dunia ini, udah hubungan Tuhan dengan manusia itu jauh melalui para rabi. Jadi Yesus itu datang memperbarui bang. Di mana? Di mana ini doktrin gereja yang kamu dapat itu di mana? Yesus memperbarui kemudian perjanjian kekal itu di mana? Ada bang di Alkitab. Ini doktrin pembodohan di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Abang kalau nggak tahu bang, abang jangan tahu. Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit Itu di dalam bumi Matius lenyap. 26 ayat 28 bang. Dengar. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang, Yesus datang di hukum Taurat. Nah, kalau begitu tidak membatalkan berarti masih bisa dilakukan. Berarti Apanya? masih kekal sampai hari ini. Apanya? Hukum Taurat ya masih. Taurat. Iya. Bang, hukum Taurat itu bang. Begini loh bang, Yesus itu datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Iya sudah, kalau begitu berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu berasal dari mana bang? Enggak, saya tanya berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Setiap apa yang dituliskan oleh Allah itu adalah kebenaran. Berarti sia-sia kematian Yesus. Kematian Yesus bang. Ya, Paulus pendiri agama Kristen yang mengatakan itu. Makanya orang Kristen itu tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus itu di perjanjian lama pun udah Nah, ngarang bebas lagi. Di mana? Di mana kematian Kristus di perjanjian lama kitabnya Yahudi? Di mana? Bang, Ini tentang kau itu- perjanjian lama semua udah Kau itu dibuat. korban pembodohan di gereja kamu itu tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Kemudian untuk menebus dosa bunuh manusia, apalagi bunuh Tuhan. Itu pembodohan gereja. Kau itu korban, Dek. Korban pembodohan gerejamu itu. Bang. Paulus sendiri mengatakan di dalam kitab Anda, Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Setuju nggak Anda itu? Apa bang? Paulus mengatakan sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu konteks yang dia ngomong Konteks seperti lagi, itu. sedikit-sedikit Ada konteks, nggak manusia sedikit-sedikit di dunia ini yang bisa konteks, melakukan sedikit-sedikit hukum Taurat konteks. 100%? Loh, kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat 100% kan ada solusinya. Kan ada solusinya. Iya. Iya makanya mereka percaya Yesus. Bukan, solusinya itu korban hewan. Makanya kau jangan dibunuh sama gerejamu. Perjanjian lama bang. Hei, Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ayo, Matius berapa bang abang bilang? Matius 8 nomor 4, bahkan Paulus pun bertaubat dan melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Ayo. Makanya jangan cuma rajin ke gereja, pelajari Bibelmu. No, bang. Apa bang? Matius 8 ayat 4 yang abang bilang itu lari kali loh bang. Bunyinya bukan begitu. Silakan Anda baca. Silakan coba kau baca. Coba kau baca. Di Matius Coba kau baca. 8 baru mau cari 4. Sabar bang. Sabar bang, Alex dari aku. Silakan. Kau
diajari berdusta itu di gerejamu. Makanya begitu kau besar, kau dustai anak-anakmu, keturunanmu sampai mereka membusuk di neraka kekal. Apa-apa lah bang, yang penting Yesus nggak berzina Wak, bang. apa? Bagaimana Anda? Ada nggak larangan kemudian berzina di dalam agamamu? Apa? Zina itu bahasa Quran. Ya, zina tidak ada dalam bahasa kita. Mau kata zina itu adanya di Al-Quran. La taqrabuz zina. Itu ambil di Al-Quran. Di dalam Taurat pun adanya tentang berzina bang. Coba tunjukkan kepada saya kata zina dalam Taurat. Apa? Tunjukkan kepada saya kalau ada kata zina dalam Taurat. Jangan berzina. Jangan berzina, itu bahasa Indonesia. Taurat itu bahasa Ibrani, koclok. Kan abang bilang nggak ada di dalam Taurat kata zina. Taurat mana? Taurat itu mengatakan tentang kata zina itu di mana tertulis? Itu coba, Bible. apa itu Taurat, Itu Bible peninggalan Belanda yang mencuri kata zina dari Quran. Bisa Belanda bang, kenapa nggak Prancis saya bang? Sekarang kau baca. Belanda, bang. Kita bukan dari agamamu itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Kamu nggak sadar? Hah? Siapa yang bawa agamamu ke Nusantara Abang kok ini? jadi lari-lari otak abang bang. Makanya kau pahami kata zina itu. Lari ke Belanda bang, apa hubungan Belanda bang? Kristen itu dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini, koclok. Kamu pikir? Ya. Kamu pikir orang Yahudi yang bawa agamamu ke sini? Pedagang Arab. Percaya dong, makanya saya Islam. Makanya saya Islam. Apa salahnya lu bang? Berarti kamu percaya kepada penjajah Belanda kan? Abang percaya sama pedagang Arab? Saya percaya. Kamu percaya Ya, kepada saya penjajah percaya. Belanda? Terus, Berarti sama-sama kamu percaya, percaya Bang. kepada penjajah Belanda? Apa? Kamu percaya kepada penjajah Belanda? Saya bukan percaya sama perjanjian Belanda bang. Abang percaya sama pedagang Arab enggak? Enggak ada hubungannya. Anda kan bertanya Apa, hubungannya Bang? dengan Ada hubungannya Belanda. dengan Belanda, Bang. Agamamu itu dek dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara ini. Agama saya dibawa oleh pedagang Arab. Bedanya Ya, terus yang apa membawa maksudnya, yang membawa Islam adalah pedagang, yang membawa Kristen adalah penjajah. Paham? Bang, sebelum ada keislaman itu bang, Kristen udah ada duluan bang. Nenekmu kiper. Islam Aduh, itu di Bang. Nusantara abad ke-8, coy. Di Penjajah dunia ini, masuk ke coy. Nusantara ini di abad ke-16, coy. Di dunia ini coy. Ya bukan berbicara dunia, ini berbicara Indonesia, coy. Berbicara dunia. Lebih dulu, lebih dulu Islam itu datang daripada Kristen. Bang, di dunia ini bang, jelas Kristen. Di dunia ini lebih duluan Islam daripada Kristen. Kau mau bukti? Kau mau bukti? Boleh, mana? Silakan kau baca Ibrani 5. lama ya. Sekarang kau baca Ibrani 5 nomor 7. Kau baca dulu. Kau baca dulu itu. Ibrani 5. Nomor 7. Satu kali bang, bisa dibilangnya kayaknya. Ya, Bang. pendetamu kusuruh ke sini, Dek. Kalah lah bang nanti bang. Biar ku buat matanya itu melotot. Baca sekarang, kau Kalah, baca Bang. Ibrani 5 nomor 7. Mana bisa Sabar, pendeta Bang, mengalahkan saya, dia nggak tahu Bible. Nah, silakan kau baca. Abang aja tuh lari dari Edis kan. Kata siapa? Edis yang lari ke luar negeri, weh. Bahlul. Edismu itu yang kabur. Silakan kau baca. Edismu itu kabur. Edismu kabur. Aku baca. Aku baca. Aku baca. Selama hidupnya di dunia ini, Ibrani 5 ayat 7 sabar bang. Baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Solehannya. Sekarang pertanyaan saya, soleh itu orang Islam atau orang Kristen? Meong. Orang soleh itu orang Islam atau orang Kristen? Tidak, aku tanya dulu. Dengarkan saya, anak Paul, dengarkan. Yesus itu anak soleh atau bukan? Di situ ditulis. Soleh atau Kristen? Masuk lagi bang. Garu kepalamu, garu. Yesus di situ dikatakan orang soleh. Nah, adakah orang Kristen disebut soleh? Ada. Kalau disebut salah ada. Apa dalilnya bang bilang kalau salah itu Islam?
Dari mana kata soleh itu? Dari mana kata soleh itu? Dari mana? Yesus disebut anak soleh. Yesus disebut orang soleh. Yesus disebut orang soleh. Jangan kau tanya itu dulu. Kau tanya dulu sama kamu. Ada nggak Yesus disebut? Dengar. Ada nggak Yesus disebut anak soleh? Ada. Ada nggak Yesus disebut anak Kristen? Ada nggak? Abang kan bahasakan di dalam ada yang dituliskan tentang Yesus aja disebut orang soleh, bukan disebut Kristen. Kenapa? Karena lebih dulu Islam daripada Kristen. Kristen itu agama kerajaan Romawi. Mana ayatnya, Bang? Tadi yang ku baca itu apa? Gak ada dalil loh. Itu tadi Ibrani 5 apa? Bang, di Ibrani 5 itu nggak ada tentang kaitan dengan Muslim, Bang. Kesalehan soleh itu apa? Orang soleh itu siapa? Orang soleh itu siapa? Ku tanya dulu samamu. Orang soleh itu siapa? Kalau disebut orang soleh itu apa? Kalau disebut orang soleh itu apa? Di KBBI itu apa? Kalau disebut soleh itu apa? Apa arti di KBBI? Jangan abang hanya satu. Tanya dulu. Kenapa kau tanya saya? Saya tanya samamu. Karena Yesus disebut orang soleh. Saya tanya samamu. Orang soleh itu Islam atau Kristen? Terus maksud abang ini satu ayat Alkitab ini itu kan ditunjukkan untuk jemaat kan di Ibrani. Untuk Yesus itu Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus. Alkitab itu ditunjukkan kepada jemaat. Kau sebut lagi kata Alkitab. Alkitab itu sebutan apa? Kau tanya dulu. Alkitab yang kau sebut itu nama kitabnya umat Islam, bukan nama kitabnya orang Kristen. Semua abang klarifikasi apa yang memang tanya begitu deh. Makanya agamamu itu agama perampas. Agamamu itu suka merampas punya orang. Namanya juga agama penjajah. Namanya juga agama penjajah deh. Garuk kepala garuk sampai bawah. Nggak ada ayat, nggak ada apa. Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut. Dengar dulu. Yesus disebut orang soleh. Sekarang kau tunjukkan kepada saya Yesus disebut orang Kristiani. Satu ayat, satu bahasa abang langsung abang bilang. Iya, saya minta satu bahasa juga Yesus disebut Kristiani di mana? Ayo. Iya, bang. Satu ayat, satu bahasa bang. Iya, saya minta satu kata aja, satu kata Yesus disebut Kristiani ada nggak? Kutanya samamu. Di mana Yesus pernah disebut Kristiani? Ada nggak? Nggak ada. Di mana Yesus disebut sebagai orang Muslim, orang soleh? Itu di datamu. Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang Muslim, orang soleh. Ada nggak Yesus disebut orang Kristen? Ada. Yang disebut Kristen itu Paulus. Semua bang bahasakan bang. Abang nggak apa bang? Nggak ada konteksnya. Oke, kutanya dulu samamu. Kitabmu itu aslinya bahasa apa? Aslinya? Banyak bang, Aramaik. Mana ada? Itu kitabnya Yahudi, Aramaik. Kalau Aramaik itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi, Aramaik itu deh. Abang jangan satu bahasa lu bang, satu kosa. Kutanya dulu, kuulang lagi. Asli dari bahasa kitabmu itu bahasa apa? Kalau misalnya dia itu bahasa Yahudi, apa salahnya? Itu kitabnya Yahudi. Yang saya tanya kitabmu Kristen. Kristen yang kutanya. Kristen. Yang kutanya Kristen. Bukan Yahudi. Ada bahasa Kristen. Saya tanya kitabnya orang Kristen itu bahasa apa aslinya? Yahudi. Ikut kitabnya Yahudi beda lah. Yahudi dan Kristen beda. Itu kan Yahudi bangsa bang. Itu kan bangsa dan bahasa. Yang saya tidak tanya bangsa. Yang saya tanya kitabnya orang Kristen. Kristen, kau tahu Kristen pemakan babi. Jadi pakai bahasa Kristen. Kayak mana cara coba bahasa Kristen? Nah makanya saya tanya kitabmu orang Kristen pemakan babi itu pertama kali kitabnya bahasa apa? Kalau kayak gitu bang, udah bahasa Arab bang. Abang percaya bahasa Arab? Udah di bahasa Arab. Yang saya tanya, agamamu. Ini loh bang, abang jangan konteksnya bang karena dia bahasa Yahudi bang. Abang bilang agamamu itu, jangan kita ngomong Yahudi. Agamamu bukan Yahudi. Agamamu bukan Yahudi deh. Jangan kau bikin malu gereja. Abang bukan orang Arab bang. Kayak gitu kayak mana bang? Siapa yang mengatakan saya orang Arab? Ya kan nggak masuk akal bang, jangan hanya perkara bahasa bang, abang bilang nggak bisa dong, nggak boleh.
berarti kau emang nggak pakai boleh lah bahasa Arab. jangan kau pakai karakter Paulus di sini. Agamamu itu kuajarin ya, kuajarin. Agama Yahudi itu kitabnya berbahasa Ibrani dan Aramaik. Agama Kristen itu kitabnya berbahasa Yunani. Terus apa Paham sampai masalahnya, sini? Bang? Nah, sekarang masalahnya adalah tolong kau tunjukkan istilah Yunani sebutan Alkitab. Ada enggak? Aduh bang. Aduh bang. Kau sebutkan, dengar. Kau sebutkan kata Alkitab, kau sebutkan kata zina, kau sebutkan kata Injil, kau sebutkan kata iman, Roh Kudus. Kemudian soleh, kau sebutkan kata malaikat, kau sebutkan kata nabi, kau sebutkan kata apa? Kata bohong, Allah. kata apa? Semua membilangi. Semua dalam Bibelmu itu hampir mencuri dari Al-Quran, paham? Gimana ceritanya? Kamu kan sudah tahu Jauh kitabmu itu sebelum bahasa ada Yunani. Al-Quran bang, Bibel sudah ada bang. Nenekmu kiper, Bibel itu kan kitabmu surat-surat, Bang. ada sebelum Al-Quran itu ada di abad ke-7. Kamu kitabmu abad keberapa? Bang, Alkitab itu berisi surat-surat bang, yang Nenekmu ditulis. kiper, yang saya tanya bukan itu, bukan surat-surat kepompong yang saya tanya. Saya tanya surat kitabmu itu tahun abad berapa? Bang, ayat 2 diturunkan bang sebelum jauh datang apa bang? Al-Quran. Al-Quran abad ke-7, surat-surat kepompong abad keberapa? Bang, jauh sebelum kelahiran Muhammad bang, Paulus sudah ada bang. Paulus itu suratnya bahasa apa, Dek? Aduh, bang, Alkitab itu berisi dari surat-surat bang. Itu kata Alkitab lagi kau sebut. Kau ambil kata Alkitab itu dari mana, Dek? Apa? Kata Alkitab itu kau curi dari mana? Apa ya? Curi Kata kata Alkitab itu kau curi dari mana? itu kan Alkitab bang. Iya, Alkitab itu kau curi. Kata Alkitab itu kau curi dari mana? Gimana kata Alkitab? Bang, Garuk kepalamu dulu, garuk kepalamu. Gitu. Garuk dulu. Aku sakit kali. Garuk. Abang aneh-aneh aja pertanyaan abang. Aneh dong. Makanya, Dek, kau harus sadar bahwa agamamu itu agama yang dititipkan penjajah dengan karakter merampas punya Enggak lah bang, daripada aku kawin aja bang. Iya, kalau kau mau dia tetap jadi Kristen, kau kawin sama laki-laki di gereja. Biar kau nggak pusing. Nah bu abang. Di agamamu itu boleh, di agamamu itu boleh. Tidaknya nggak kawin sama Boleh di agamamu itu. Kecil aku bang. Boleh di agamamu. Kau baca dalil pembolehannya nikah sesama jenis di kitabmu. Galatia 3, Galatia 2 nomor 20. Abang udah lari bang. Aku ngomong aja. Kan kamu nyindir tadi, tapi ternyata sindiranmu itu kena Abang jadi kan kamu. tadi ngecek kan bang. Saya tidak mengejek, saya fakta. Saya berbicara real. Enggak ada nyindir. Saya bicara real. Saya berbicara real. Saya bicara fakta. Kata Alkitab itu adalah hasil curian. Jangan, gini loh, Kata aku Alkitab jangan itu, abang tanya semua. kata hal-hal yang Alkitab nggak perlu itu hasil dipertanyakan, abang curian tanya. dari Al-Quran. Oke? Abang Kata di situ Injil ada. hasil curian dari Al-Quran. Kata Saleh Abang curian ngomong. dari Al-Quran. Semua kata-kata yang prinsip dalam Al-Quran dicuri masuk ke dalam Bibelmu yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Paham? Masuk angin asal klaim aja bang. Memang kau dapat nenekmu ini malam. Kau Apa ketemu dalilnya? dengan nenekmu. Apa? Makanya Apa jangan dalil? Kita ngomong jangan sesuai kamu fakta. hanya modal. Kita ngomong sesuai Jangan fakta, Bang. kamu hanya modal percaya doang. Begitu kau ketemu dengan orang yang ngomong paham Bibel, kau nangis. Yang mana dasarnya abang bilang? Fakta apa? Tadi saya mengatakan samamu di dalam Ibrani 5 nomor sebelum 7 ada Yesus Alkitab, disebut Al-Quran bang. Kitab Bible itu udah ada bang. Apa? Sedangkan Bible, kalian aja Bible, percaya Bible. kan dengan Bible. Bible lebih dulu ada daripada Al-Quran. Betul. Bible lebih dulu. Itu kan bahasa apa bang Bible? Bible itu bahasa Inggris, berasal dari kata biblika dalam bahasa Kalian Yunani. percaya bang? Kalian aja percaya bang? Apa? Saya Kenapa percaya. kalian percaya sama Bible? Kok saya percaya? Siapa bilang saya percaya? Surat kabar dari barat itu siapa bilang saya percaya? Hah? Siapa bilang saya percaya kepada surat kabar yang dibawa penjajah Belanda? Apakah kalian Kata tidak siapa? percaya dengan Injil bang? Injil itu Injil lagi kau bawa. Injil itu kitabnya Nabi Isa.
Di dalam kitabmu itu dalam bahasa Yunani tidak ada kata Injil. Malu. Inilah kalau anak-anak diajarkan merampas orang lain dari kecil begini. Kata Injil itu hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Bible yang asli kata Injil. Paham kau, Dek? Bang, abang ngomong nggak ada fakta. Paham kau, Dek? Mana faktanya ngomong? Paham kau? Hah? Kau tunjukkan dalam bahasa Yunani asli kitab ada kata Injil di dalam. Saya mengatakan di dalam kitabmu yang asli tidak ada kata Injil. Mana klimannya? Mana buktikan kitabmu yang bahasa Yunani mana? Abang yang nanya ke aku, Bang. Iya kan? Mana bahasa Yunaninya kitabmu? Abang nanya ke aku, Bang. Abang ngasih statement ke aku. Tidak ada. Dalam kitab bahasa Yunani itu tidak ada kata Injil. Mana buktinya? Kasih aku statement, tidak Bang. bisa dibuktikan karena tidak ada lagi aslinya kitabmu, cuma terjemah. Berarti abang terjemahannya itu jualan, Bang. Tidak bisa dong. Terbukti dalam bahasa Yunani. Tidak ada dasarnya gimana? Tidak ada bahasa Injil di dalam bahasa Yunani. Garu sampai botak kepalamu kayak Paulus. Abang ngomong apa, Bu? Apa? Nggak ada saya ngomong kata Injil itu dirampok dari Quran. Masuk ke Bible. Tidak ada kata Injil di dalam Bible asli, nggak ada. Kata Alkitab itu dirampok masuk ke dalam Bible. Tidak ada dalam Alkitab di dalam bahasa asli. Tentang Injil. Kau sebut kata Alkitab aja itu saya mau muntah dengarkan. Alkitab bahasa apa? Tidak cocok. Surat kabar dari Yunani itu disebut Alkitab, nggak cocok. Monggo Juma, Alkitab itu bahasa apa? Alkitab itu bahasa Arab, Tuyul. Arab. Iya. Oke lah, Bang. Oke lah. Makanya jangan kelamaan di gereja. Di gereja itu kau cuma dibohongi, ditipu. Kau tidak ada ilmu sama sekali. Kamu hanya dibohongi di situ. Dibohongi, dibodohi. Habis itu kau dipungut perpuluhan. Banyak apa? Banyak sakit. Makanya jangan jadi oten. Enggak, Bang. Anda terlalu jauh. Banyak cakapnya. Alkitab bahasa memang banyak apa, Bang? Alkitab itu bahasa Arab. Lu pikir bahasa Indonesia Alkitab itu? Hah? Aduh, Bang. Nabi Isa yang diberi Alkitab, Nabi Muhammad yang diberi Alkitab, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus. Di dalam Alkitab aja pun dari dibuatkannya, Bang, tentang nabi-nabi palsu, Bang. Kalau dikasih tahu pun ku buka, Bang. Sekarang mari kita bahas nabi palsu. Silakan. Apa, Bang? Silakan kita bahas nabi palsu. Kamu ngambil data dari mana? Oke. Kuatkan peganganmu, jangan kau pingsan. Kuatkan peganganmu, jangan kau pingsan, jangan kau stres, jangan pula besok kau lempar batu pendetamu karena dia salah ngajar. Saya memulai atau Anda yang memulai? Aku ngasih beberapa ayat ya, Bang ya. Ya, silakan. Bentar ya, Bang ya. Ya, namanya debat biasanya itu. Yes. Oke, Bang, di dalam Matius 7 ayat 15. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tunggu, itu masih satu, Bang. Itu aja dulu, satu aja dulu. Bang. Aku gini loh, Bang, aku ngasihkan ayat ke Abang. Oke lah, Abang bantah-bantah lah. Udah, di dalam Alkitab satu juga. aja dulu, biar saya bantu yang ini. Saya bantah Matius 7 tadi, boleh? Apa, Bang? Saya bantah Matius 7. Oke ya. Nah, sekarang begini. Di dalam Matius 7 nomor 15 itu dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa?
Kamu di situ siapa? Hah? Kamu di situ siapa? Jemaat manusia. Kok kita? Ini tanda-tanda kau itu pengikut nabi palsu. Kok kita? Yesus berbicara kepada siapa di situ? Ayo, kau jujur. Jujur. Iya, Jujur. Abang asal ngomong aja loh bang. Itu ayatnya itu untuk ditunjukkan kepada jemaat-jemaat Kristus bang. Kristus nenekmu kiper. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi, tuyul. Itu ucapan Yesus. Masuk angin. Asal ngomong aja. Yang masuk angin, kau masuk angin. Kau yang masuk angin. Itu ucapan Yesus. Dengar. Itu ucapan Yesus untuk orang Yahudi, muridnya. Nah sekarang ada di dalam Alkitab, sebarkanlah apa yang telah kuperintahkan kamu dudukkan persoalan itu dulu. Kau jujur sama saya. Yesus ketika mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, di situ Yesus sedang berbicara kepada Yahudi atau kepada Kristen? Hah? Ayo, kau jujur. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, apakah kepada Yahudi atau kepada Kristen? Kepada muridnya. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya, apakah kepada Yahudi atau kepada Kristen? Kenapa bang bawa ke Yahudi? Itu kan Yesus berbicara di Israel bang. Nah, berarti dia berbicara kepada orang Yahudi atau berbicara kepada orang Kristen? Sebarkanlah segala apa yang kuperkatakan kepadamu. Saya tidak sedang. Kita sedang membahas nabi palsu, tuyul. Tunggu dulu bang, udah. Tunggu bang, aku bilang kalau kita bahas Alkitab itu jangan satu ayat aja yang ku membahasakan. Kamu yang membawa data Matius 7 nomor 15. Kamu yang membawa data Matius 7:15. Kenapa kau salto ke Matius 28? Aku bilang sama bang, kalau kita ngomong di sini aja kau tidak jujur sama saya. Yesus ketika berbicara waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang Yahudi atau orang Kristen? Tunggu dulu bang, aku ngomong sama abang satu ayat. Kan aku bilang sama abang satu ayat itu jangan langsung serang. Ada itu kaitannya biar ku jelaskan sama abang. Saya sedang bertanya samamu. Yesus ketika berbicara waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang Yahudi atau orang Roma? Kau dari tadi kerjanya garuk kepala terus. Gini loh bang, aku kan belum selesai ngomong. Kan aku bilang satu ayat Alkitab jangan langsung dipelintir bang. Kan ada kaitan-kaitannya. Kamu yang memelintir kampret. Saya yang dituduh melintir. Kamu yang memelintir. Kan aku bilang aku belum siap. Kamu yang memelintir. Habis itu kau langsung pergi ke Matius 28. Ngomong bang, biar aku kasih tahu kawinan. Saya bertanya samamu. Kamu pelintir pertanyaan jawabannya. Pertanyaan saya. Dengar. Tenangkan hatimu. Ketika Yesus mengatakan, dengarkan supaya kita tahu siapa nabi palsunya. Kau boleh menuduh nabiku, boleh. Yang penting berdasarkan data. Oke, kau boleh menuduh nabi saya. Yang penting berdasarkan data. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang berbicara kepada Yesus hari itu, Nabi Muhammad atau Paulus? Jujur kau. Yang datang menganiaya, membunuh murid-murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Jujur kau. Itu kan sebelum dia bertobat. Bang, di situ aja bang. Abang udah ngomong. Abang aja yang menang sendiri. Hei anak-anak orang bang. Iya, karena saya sedang berbicara dengan anak TK. Pastilah. Sekarang pertanyaan saya. Nih, saya sederhanakan sama Anda. Takut aku ngomong. Saya sederhanakan kepada saudara. Orang-orang yang dinasihati Yesus agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka adalah orang yang disunat atau orang yang tidak disunat? Jawab. Aduh, udah jauh-jauh kali lah. Supaya kau tahu bahwa yang diajak berbicara Yesus itu orang Yahudi, bukan karisteng pemakan babi, manusia berkolok. Paham? Nggak berzina kan? Banyak anak. Siapa bilang tidak berzina? Semua orang Kristen itu lahir dari zina. Mau bukti? Mau bukti bahwa semua orang Kristen itu lahir dari zina? Mau bukti? Mau? Bang, aduh, abang mau bukti
bukti enggak? Mau bukti enggak? Mau bukti enggak bahwa semua orang Kristen itu adalah anak-anak zina? Mau bukti enggak? Ini data saya kasih kamu. Abang Mau banyak kali. bukti enggak? Kan kau mengatakan yang penting tidak berzina. Maka saya katakan samamu, mau enggak kau tunjukkan bahwa orang Kristen itu semuanya adalah keturunan pezina? Mau enggak aku tunjukkan? Kau itu anak zina. Zina mana coba bang, anak kecil di bawah. Sekarang kau itu adalah anak zina. Mau enggak aku tunjukkan buktinya? Masuk angin kok bang, sumpah bang. Kau yang masuk Kau aja angin. yang ngomong. Mau enggak aku buktikan kalau kau itu anak zina? Bapakmu orang zina, mamamu juga orang pezina. Mau enggak aku buktikan? Mau enggak? Kau aja ngomong kodok Juma. Kau aja yang ngomong. Orang Kristen itu semuanya adalah pezina. Kenapa disebut pezina orang Kristen itu? Kenapa disebut pezina? Karena tidak ada syarat sah nikah di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran para nabi. Ayo. Asal ngomong lagi kau kodok Juma. Main Juma lah kau main Juma. Anak kecil. Kawinkan anak kecil bang. Ada nggak syarat sahnya? Ada nggak syarat sah nikah dalam Kristen berdasarkan ajaran nabi-nabi? Aduh bang. Aduh bang. Syarat nikah yang abang bilang kok lari ke nikah lagi nih bang. Mana syarat sah nikah di dalam Bibelmu? Mana? Kita kan bahas Taurat sama Nabi palsu kan. Kamu kan mengatakan tadi tentang zina. Jadi kau ditampar lagi. Kau ece-ece kau itu. Ece-ece kau itu. Tapi kau ketampar. Ayo. Ada nggak syarat sah nikah berdasarkan kitab para nabi dalam Kristen? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Itu angin kok bang. Kau katakan lagi menikahi anak kecil. Ku tanya lagi kau. Berapa batasan umur wanita dalam Kristen bisa dinikahi berdasarkan Bible? Ayo, ada? Ada? Udahlah bang, tidak ada lagi. Kena lagi, ketampol lagi. Alamak, hancur agamamu itu, hancur. Abang ngomong, asal ngomong. Abang sekarang kau tunjukkan syarat sah nikah. Saya minta dalil syarat sah nikah di agamamu apa? Enggak ada. Manusia kan? mana pun, manusia manapun. Tahu bang? Ya, kayak mana ya, manusia mana sih yang nggak tahu kayak mana menikah? Mana ya bang ini? Ya, mana dalilnya dalam agamamu syarat sah nikah berdasarkan kitab para nabi? Mana? Tunjukkan kepada saya. Kau baca Galatia 2, Kau baca Galatia 2. Diam dulu. Aku ngomong. Apa? Abang bilang kayak gitu. Apa? Silakan. Silakan. Kabar bang. Apa? Ya. Bentar bang. Kau mau ngomong apa? Jadi kalau abang bilang nggak ada apa kan? Nggak ada syarat menikah kan? Jadi gini, Tuhan Allah berfirman, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu surat Paulus atau firman Tuhan? Ku tanya dulu kau. Itu surat Paulus. Abang-abang aja yang mau ngomong, banyak kali cakapmu bang. Aduh, jangan dulu lah. Itu surat Paulus. Itu surat Paulus. Itu surat Paulus atau firman Tuhan? Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Bang. Enggak, saya bertanya dong. Wajar toh saya bertanya. Abang bisa bertanya ketika aku selesai mengomong. Oh iya udah. Iya, tapi jangan juga nangis gitu. Enggak usah nangis. Enggak. Santai aja. Capek kali aku berdebat sama bang. Enggak usah nangis. Santai aja. Dah. Jadi di dalam Alkitab bang, syarat-syarat Alkitab lagi disebut Alkitab lagi. Disebut lagi Alkitab. Kalau cuma abang bilang kan Islam. Capek kali aku ngomong sama Kodok Juma satu ini. Tunggu. Penjajah. Aku mau ngomong. Sebut Alkitab lagi. Bukan mau sebut nanya Alkitab kan? lagi tanpa malu-malu. Kenapa kamu nggak bilang Bible? Kenapa? Asal kau aja yang ngomong. Kenapa? Kenapa kau nggak bilang Bible atau Biblika? Kenapa kau harus menyebut pakai? Aku mau ngomong, kau udah ngomong. Kayak mana coba yuk? Kau aja ngomong. Karena semua yang keluar dari mulutmu itu tidak ada yang betul. Kau. Kau ada yang betul. Banyak lagu kau. Aku mau ngomong kan? Aku kan selesai ngomong. Kau ngomong. Iya, tapi perbaiki cara ngomongmu. Jangan kau sebut Alkitab.
Kau aja terus yang ngomong bang. Kayak mana aku? Coba dulu Enggak, diam dulu bang. Coba diam. Perbaiki deh. Kan aku mau Adikku ngomong, yang kan? ganteng, Abang-abang adikku aja yang mau ngomong, ganteng, yang unyu-unyu, cupu. Kau berbicara itu perbaiki bahasamu yang benar kau ngomong. Bilang aja Bibel. Aku dari tadi Bibel. abang-abang aja mau ngomong. Tunggu dulu, diam dulu. Enggak, Kok cuma biar aku perbaiki yang maksudku. ngomong. Maksudku perbaiki Bibel, bilang Bibel. Bimbingan Belanda. Bibel. Udah, terserahmu lah. Aku mau ngomong ya bang. Udah, ya kan pertanyaanmu tentang Tapi perbaiki perkawinan, kan? cara ngomongmu, jangan salah. Iya. Tentang perkawinan kan di dalam Markus 10 ayat 9. Ya. Ya. Berbunyi, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tunggu satu. Ini saya pertama. Nah, ayat kedua. Ada juga ini. Siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah ia memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi Bisa aku nih berkata cerai ternyata. setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan barang siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berarti enggak Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa tadi? Yang saya tanya apa tadi? Syarat menikah kan? Iya, mana syarat nikahnya? Yang ku tanya, Perempuan dibahasakan di dalam Markus Markus tadi kan? tadi itu suami istri, itu sudah suami istri. Yang saya tanya sebelum suami Istri apa? Istri apa? CS istri apa? Perempuan Sebelum apa laki-laki? suami istri syarat sahnya mana dalam Bibelmu? Apa bang? Oke, kalau mau aku abang nanya, aku ngasih tahu syarat nikah. Mana? Silakan. Bang. Ya. Silakan. Syarat-syarat nikah itu ada di Korintus 7 ayat 39. 2 Korintus 6 ayat 14. Tunggu bang ya, biar kita buka ya. Oke. Jadi di Korintus itu bang menjelaskan. Jadi manusia itu bang sudah terikat gimana ya? Yang kan bunyinya dipersatukan bang, dipersatukan. Iya, syaratnya dipersatukan itu apa sampai dikatakan sah? Ya kan apa lah bang, wanita dan pria lah adanya bang ini. Iya. Kan aku memberikan seseorang yang sepadan kepadamu. Mananya sepadan itu apa? Di mana tertulis itu? Di mana? Di mana? Aduh. Nggak ada di ayat Alkitab tentang perempuan. Jadi tidak baiklah kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terus? Itu kutanya, itu ayat itu dah. Itu kutanya, tidak baiklah seorang diri saja. Itu artinya kejadian. kan dia manusia masih sendiri itu kan. Itu kamu baca di mana? Kejadian. Itu kitabnya siapa? Di Alkitab itu mana ya bang ini? Itu kitabnya siapa? Ini bukan Alkitab bang. Perjanjian. Itu kitabnya siapa yang saya tanya? Ya, di Alkitab lah. Mana nih bang ini? Itu kitabnya siapa? Kitab kejadian itu kitabnya siapa? Itu kitabnya siapa lagi? Orang Kristen siapa? juga. Masuk Itu kan perjanjian lama. Kodok Juma. Itu perjanjian baru. Engkau itu perjanjian baru, itu perjanjian lama. Itu perjanjian baru. Di mana? Siapa yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Nenekmu Kiper yang mengatakan itu. Bang, di kitab kejadian itu perjanjian apa? Hukum Taurat itu perjanjian baru. Ya kan perjanjian lama. Kejadian itu perjanjian apa? Tapi tradisi gereja merubahnya sebagai perjanjian lama. Padahal itu perjanjian baru Tuhan untuk umatnya Bani Israel. Ada dalil abang ngomong abang berdasarkan hukum yang abang bilang kayak gitu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33.
Nggak bisa karena handphoneku ini. Bukan nggak bisa. Anda nggak pernah baca situsnya dulu karena Anda cuma ngaco. Ya. Oke, silakan. saya bacakan. Silakan. Oke. Menurut pandangan tradisional dari gereja-gereja Kristen, Yesus tidak pernah menikah dan hidup. Bacakan situsnya dulu. Apa ini bro? Dari situs apa itu? Dari situs itu ke apa? Dari Google. Nama situsnya apa? Bentar. Aduh, macam. Ya Mika, silakan Mika. Apa yang mau kau sampaikan Mika, hantu belau? Kau udah berubah suaramu Mika. Hatiku gembira, Mika tak berdaya karena suaranya sudah tidak ada. Si Mika ternyata pria juga wanita, tak pakai celana kemana-mana. Silakan, bro. Sebenarnya ini tuh temanya Yonatan Nandar, tapi saya untungnya udah punya data-data. Kenapa Yonatan Nandar itu tidak dulu Yonatan Nandar itu bro, Yovela ya, dia dilaporkan ke kantor polisi karena membawa materi ini. Ternyata dia tidak jadi ditahan karena dia bisa menjelaskan kepada penyidik bahwa yang dia sampaikan itu ada dasarnya. Nah, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, waduh, kemarin kita tumbang. Baru juga berapa jam, baru 2 jam bangkit dari kematian, akun kita mati lagi. Masya Allah. Maaf ya teman-teman kalau bahasanya sedikit agak vulgar karena mungkin mana kita bahas dua pengajaran yang memang menyajikan di pihak lain ya kajian-kajian seperti itu. Tapi beruntung rungkat teman-teman. Kenapa? Kalau tidak kepala anak tadi itu bagian kanan bisa botak sebelah. Iya kan ya. Kalau tidak rungkat botak kepala yang garut terus gini. Menggarut terus kepalanya bisa botak. Stres dia membahas tapi palsu. Tapi dia pintar lihai. Dia sudah terbiasa, sudah terlatih dari sononya. Udah terlatih dari kecil untuk menipu lawan. Allahu Akbar, masolang generasi. Shalom bang. Ya, selamat malam saudara, silakan buka kamera. Oke. Tema kita malam ini terkait dengan adakah kebenaran di dalam Torah? Gini bang, aku tadi mau menanggapi yang tadi nih. Boleh nggak? Masih boleh nggak? Dari sekte mana ini? Dari kita Kristen bang. Ya Protestan berarti ya. Katolik. Oh Katolik. Iya. Yang mana yang saya ingin tanggapi? Tadi saya mau menanggapi nih. Tadi bahwasanya memang kan dia ngomongnya tadi bahwasanya Nabi Muhammad itu memang kan menikahi anak kecil ya. Iya, menikahi Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah. Menurut kamu itu kesalahan atau tidak sih? Tidak ada kesalahan karena itu firman Tuhan, perintah Tuhan.
Dan tak ada siapa yang menjadi tolak ukur kesalahan itu. Sedangkan masyarakat pada zamannya tidak mempersalahkan, agama tidak mempersalahkan, hukum negara pada saat itu tidak mempersalahkan, kekeluargaan, kekerabatan tidak mempersalahkan. Yang salah itu ketika Tuhan turun ke bumi mengisap puting wanita dewasa, itu yang salah. Karena Tuhan tidak seharusnya seperti itu kan. Mau nanya lagi nih Bang, satu lagi. Abang kan hidupnya sekarang di zaman yang sekarang, bukan di zaman yang dahulu dan di negara sekarang atau negara Indonesia. Kalau misalnya menikahi anak kecil, apakah itu sah? Anggap biasa? Kalau sekarang ada orang mau menikahkan kemudian anak kecil, kemudian itu disetujui oleh negara, disetujui oleh agama, disetujui oleh masyarakat, silakan aja, apa masalahnya? Toh dia menikah. Kalau boleh tahu Siti Aisyah itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW pada umur berapa? Ada yang mengatakan dia usia 6 tahun, nanti kemudian dia serumah ketika usia 9 tahun. Berarti dinikahi atau menjalin pernikahan itu di umur 9 tahun atau di umur 6 tahun Bang? 9 tahun baru mereka kemudian serumah ketika kedua orang tuanya, sabar dulu, ketika kedua orang tuanya sudah melihat bahwa Siti Aisyah ini sudah layak untuk mendampingi seorang suami. Itu pertanyaan Anda saya sudah jawab. Sekarang saya balik nanya, kalau sekarang ini di zaman sekarang ini ada yang mengatakan Tuhan turun ke bumi lalu kemudian Tuhan ini isap tetek wanita dewasa, menurut kamu itu bisa diterima akal nggak? Ayo, betapa banyak korban pedofil kita melihat informasinya, dan itu terjadi di hampir semua gereja-gereja barat. Pedofil mengkawini, mencabuli anak-anak kecil, dan itu dari kalangan Anda. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, kalau sekarang ini ada informasi tiba-tiba, saudara Ulta, ada di Surabaya, konon Tuhan turun ke bumi, nenen sama wanita dewasa. Gimana menurut pandangan saudara? Ketika ada Tuhan turun ke bumi ngisap tetek sesuai dengan Lukas 11 nomor 27. Masuk akal nggak tuh? Manusiawi nggak kalau ada Tuhan netek pada manusia? Itu tertulis di mana Bang? Lukas 11 nomor 27. Lukas 11 ayat 27. Iya. Mari kita lihat. Silakan. Tapi ini Abang dapatnya memang asli kayak gitu, bukan diubah-ubah. Tergantung terjemahannya. Anda kan punya kitab itu direvisi setiap saat, ketika dibutuhkan revisian direvisi. Ada beberapa terjemahan yang kemudian sering digunakan dalam dunia apologet. Yang pertama terjemahan 2011, 2008, 2014, 2085, 1985, 1954, kemudian 1974. Ada lagi TB baru nih yang 2023. Oke. Jadi mungkin yang Abang bilang tadi Lukas 11 ayat 27 itu isinya gini Bang ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Maksudnya itu Bang, susu yang telah menyusui engkau berarti pada saat dia kecil dia disusui, bukan pada saat dia turun. Pertanyaan saya, ketika ada Tuhan turun ke bumi ngisap tetek manusia, menurut Anda itu masuk akal enggak? Begini, ini berarti Abang anggapannya bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, seperti itu. Lah, justru karena Tuhan makanya nggak masuk akal. Kalau dia manusia, 100% manusia dia netek, itu wajar. Ini Tuhan.
Tuhan nete. Masuk akal nggak Tuhan nete? Silakan. Saya tanya lagi nih. Berarti abang beranggapan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena dia nete. Makanya saya bertanya. Mending langsung jawabannya jelas gini bang. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Saya mengatakan dia bukan Tuhan karena dia nete, tapi Anda mengatakan dia Tuhan, maka muncul pertanyaan, masuk akal nggak Tuhan nete sama wanita dewasa? Jadi gini. Kalau misalnya Nabi Muhammad SAW itu dianggap apa sih di Islam? Manusia, Nabi, Rasul. Terus kenapa sih harus dia yang disembah gitu atau yang ditinggiin? Disembah? Berarti kamu juga menyembah Paulus dong? Tidak. Ini. Nah, kenapa kamu tidak menyembah Paulus? Begini. Semua yang kamu lakukan sebagai seorang Kristen itu mengikuti dan mentaati perintah Paulus. Berarti kamu menyembah Paulus. Begini bang. Kamu ibadah minggu karena perintah Paulus. Kamu makan babi karena perintah Paulus. Kamu tidak bersunat karena perintah Paulus. Kamu menyembah Yesus karena perintah Paulus. Kamu masuk ke gereja karena perintah Paulus. Kau jadi Kristen karena perintah Paulus. Kau mentigakan Tuhan karena Paulus. Semuanya karena Paulus. Berarti kalau Anda mengatakan kami taat kepada Nabi Muhammad, kami menyembah Nabi Muhammad, berarti kau penyembah Paulus. Jadi aku mau nanya gini bang, kenapa? Gimana? Kenapa Nabi Muhammad itu ditinggiin di agama Islam? Ya sama di Anda. Kenapa kau meninggikan Paulus lebih tinggi dari Yesus? Kami meninggikan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena beliau yang mensucikan. Karena beliau yang mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi gini. Kalau yang semisalnya yang menyelamatkan di hari terakhir atau hari penantian terakhir kiamat ya gitu ya bilangnya di Islam. Yang turun itu siapa bang? Yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan bagi kami umat Islam itu adalah Nabi Muhammad. Sudah pasti. Kalau yang turun itu siapa bang? Yang turun gimana? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa turun menghakimi orang Kristen. Ada tertulis di mana Pak? Ada Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Dan juga tertulis di dalam Matius 7. Dan juga tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yang dihakimi nanti ketika datang Yesus adalah Kristen. Ada tertulis sudah dibaca ya? Matius 7:22, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu juga? Maka pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Memang ada Islam atau Kristen? Sebagai Tuhan. Kristen. Islam atau Kristen? Hah? Kristen. Berarti dia turun untuk menghakimi Kristen. Jadi coba bang, tepuk tangannya yang begini bang, tepuk tangannya yang begini. Ya, oke. Jadi yang turun itu Nabi Isa. Nabi Isa turun untuk menjadi hakim bagi orang Kristen. Di mana dalilnya? Oh, jadi gini bang. Berarti kalau yang turun Nabi Isa yang diselamatkan itu cuma orang Kristen doang. Kemana? Orang Kristen yang diusir, tuyul. Justru orang Kristen yang diusir. Dalil Matius 7 nomor 22 23. Kenapa kamu gila sih? Kenapa harus gila? Kalau jadi Kristen kenapa harus gila syaratnya? Kenapa deh? Biar abang juga paham bang. Enggak. Aku tanya dulu, kenapa sih kalau jadi Kristen itu syaratnya harus gila dulu? Kenapa? Kan dalilnya sudah jelas nomor 7, Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Itu siapa? Kristen atau Islam? Jadi di dalam Islam itu bahwa kenapa jadi ke Islam itu dulu, selesaikan dulu. Yesus turun kedua kalinya untuk mengusir Kristen. Coba dengar gini. Tunggu. Apakah syaratnya menjadi Kristen harus gila dulu? Apakah syaratnya menjadi Kristen harus gila dulu? Kutanya dulu.
Dalilmu mengatakan pada hari terakhir nanti Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan dan bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya. Pertanyaan saya, yang diusir oleh Yesus pada hari terakhir nanti siapa? Islam atau Kristen? Larinya ke Nabi Isa. Nabi Isa jelas-jelas turun untuk mematahkan salib, untuk mematahkan salib dan juga membunuh babi. Kenapa pula kau bahas Nabi Isa? Nabi Isa turun kemudian untuk menghakimi. Siapa yang dihakimi? Orang-orang yang mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang cupu tanpa kepala ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini menuhankan diriku. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kaumku Bani Israel sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jelas itu. Sekarang permasalahannya ada di kamu. Siapa yang diusir oleh Yesus? Adalah orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kamu tidak bergeming, kamu tidak merespon keadaan itu. Maka muncul pertanyaan, apakah syarat menjadi Kristen harus gila dulu? Apakah syaratnya untuk menjadi Kristen harus gila dulu? Di dalam Yohanes 8:40, Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ajarkan, aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang, Anda ditanya sama Yesus, cupu, siapa yang mengajari engkau menyembah aku? Siapa yang mengajarkan engkau makan babi? Siapa yang mengajarkan engkau ibadah minggu? Siapa yang mengajarkan engkau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan engkau menyembah aku? Siapa yang mengajarkan engkau merasulkan Paulus? Siapa yang mengajarkan engkau merasulkan Lukas? Ayo, semua akan ditanya. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup kekal hanya menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus datang kedua kalinya untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad dan kemudian mengusir Kristen masuk ke dalam api neraka jahanam. Oke? Paham sampai situ? Pertanyaan saya Anda jawab tadi. Apakah syarat menjadi Kristen harus gila dulu? Itu dulu. Saya gini bang, kalau abang bilang tadi orang gila itu harus jadi Kristen atau bukan, atau orang Kristen harus gila dulu, enggak? Karena orang gila itu nggak punya keyakinan bang. Satu. Kamu lupa ya? Markus 5. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila. Begitu. Berapa? Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 atau sampai nomor 15. Begitu langsung orang intinya aja bang, tunggu. Ayat berapa? Baca nomor supaya kamu tahu ceritanya. Aku baca dari nomor 1 sampai nomor 15. Ini syarat menjadi gila, ditanya dalil malah bertanya kembali. Setelah orang itu tidak gila, dia tidak nyembah Yesus lagi. Christian Prince, kemarin kau sudah naik kok, kau ditanya apa latar belakang penyaliban, kau sudah jawab kok. Penyaliban itu latar belakangnya adalah kebencian Yahudi, bukan karena dosa waris. Sudahlah.
Kau dibawa aja tap-tap layar. Ngapain kau naik sok pintar buka kamera juga lebih hebat adek ini. Buka kamera perlihatkan wajah. Kau kayak siluman pohon. Kau dibawa aja. Mau nanya nih bang. Bang. Ya. Halo bang Zuma. Ya. Secara tidak langsung berarti Isa Al-Masih itu masih hidup nggak sih? Yes. Mazmur 91 nomor 16. Dengan panjang umur engkau akan aku selamatkan. Ali Imran ayat 169. Berarti gini bang. Kalau dalam kepercayaan ini kita diskusi baik ya. Iya. Dalam kepercayaan agama Muslim tuh Isa Al-Masih itu sekarang berada di mana gitu? Di langit. Maksudnya di langit, emang ada di langit bang? Dah, Bible juga mengatakan dia di langit kok. Kalau kami bang, bilangnya di atas. Berarti itu langit. Kau baca kitabmu. Alamak. Itulah makanya saya tanya, apakah syarat menjadi Kristen gila dulu? Apakah syarat menjadi Kristen harus gila dulu? Itu kan pertanyaan. Ada dalilnya dibilang Yesus tidak ke surga, kata tidak ke langit, tapi ke atas. Ke atas mana? Plafon. Aduh. Tapi minimal kamu lebih berani daripada si CP, Congorpedia. Dia naik di sini sudah pakai kemarin itu pakai apa yang dipakai orang sering colong ayam. Apa itu namanya itu? Yang pakai colong ayam, habis itu pakai kacamata lagi. Si CP. Memalukan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam bang. Malam saudaraku. Dari Katolik Protestan. Salam. Ya, salam. Saya Protestan. Iya. Ini kita kembali ke tema. Di sini silakan bang. Saya nggak mau berdebat bang. Saya cuma mau berdoa aja. Boleh nggak? Mau apa? Berdoa buat abang. Berdoa kepada Tuhan yang mana dulu ini? Ke Tuhan Yesus. Saya mau berdoa ya. Yesus berdoa bukan kepada Yesus, abang. Yesus berdoa kepada. Dia tidak tahu. Yesus berdoa kepada Tuhan Bapa, bukan. Makasih bang. Pokoknya apa yang abang bilang itu semua benar. Biar lain saya berperkara dengan abang. Terima kasih. Iya. Salam. Belanda datang bang menjajah, memaksa kami menjadi murtad. Apalagi kalau cuma doa kepada Kristus kayak begitu, nggak mempan. Belanda datang lengkap dengan senjata 350 tahun lamanya untuk membuat kakek nenek kami murtad seperti kalian menjadi pengikut agamanya. Tidak bisa. Gak mempan. Apalagi kalau cuma doa-doa begitu. Aku naik berdoa sini, doa kepada makhluk yang keluar dari kubur. Maaf bang ya, maaf. Terlalu berlebihan, terlalu memaksakan gitu loh. Aduh, mental penjajah. Orang Islam didoakan doa Kristen. Apanya itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa saya dikasih naik? Iya kan? Gak apa-apa, tidak masalah. Udah 1:30 juga. Di sini bagaimana ceritanya? Dia mau doakan Banyuma, berdoa kepada Tuhan yang salah, emangnya sampai itu doa. Itulah dia makanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Berdoa kepada Kristus, sementara Yesus sendiri berdoa kepada Bapa yang di langit. Masolang generasi. Yang terakhir tadi itu anak-anak tidak ngerti Bible, nggak pernah baca Bible dia cuma berdasarkan doktrin aja gitu. Halo, teman Kristen kalau naik yang pinter dikit apa pakai Bible gitu loh, pakai data. Iya, saudara Berju. Dari mana Bang Berju? Katolik Protestan Bang? Protestan, Katolik. Protestan, yes. Bisa buka kamera? Bisa. Iya, silakan Bang.
Oke, selamat malam. Malam juga. Silakan Bang, terkait dengan hukum Taurat. Adakah kebenaran di dalam hukum Taurat menurut Abang? Ada. Berarti sia-sia kematian Kristus, kata Paulus. Ya, ini saya mau bertanya dulu sama Bang Zuma. Boleh saya bertanya? Bang, ini materi dulu, kita ke materi dulu, materi. Ya, saya mau bertanya dulu dengan Bang Zuma, bisa? Ini ada materi ya Bangku, ada materi. Materi ini masalah Taurat. Kata Paulus tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ini bahaya ini kalau begini. Tidak usah kemana-mana, terlalu jauh kalian melalang buana, sementara dasar pondasi kalian rapuh kan gitu. Kalau dalam Al-Quran jelas sekali bahwasanya Taurat itu adalah petunjuk dan juga rahmat, cahaya dan juga rahmat. Itu dalam Al-Quranul Karim dijelaskan di dalam surah Al-Kahf ayat 12. Kitab Musa imama wa rahmah. Jadi Al-Quran mengatakan Taurat itu adalah petunjuk dan rahmat. Berarti karena dia petunjuk dan rahmat, maka dia adalah sebuah kebenaran. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, ulangan 11 nomor 1, Yosua 2 nomor 5, ulangan 4, ulangan 6 dan seterusnya, Taurat itulah yang menuntun manusia untuk kepada keselamatan. Sedangkan Paulus mengatakan, saya tidak menolak kasih karunia Tuhan, tetapi sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Setujukah Anda terhadap doktrin Paulus ini, bahwa kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus? Apakah Anda setuju? Sia-sianya bagaimana maksudnya? Sia-sia kematian Kristus di atas tiang salib sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Setujukah Anda dengan ungkapan pendiri agama Anda ini? Tidak. Berarti Paulus salah? Enggak, saya mau tanya dulu, boleh nggak saya mau bercakap dengan Bang? Nabi Muhammad itu mengajarkan Kitab Musa imam wa rahmah. Itu kaitannya Nabi Muhammad saya mengajarkan bahwa kitab Taurat itu adalah petunjuk dan rahmat. Itu ajaran Nabi saya. Sekarang ajaran Nabi Anda, Taurat itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Mana yang betul? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus, Bang? Silakan. Dengan dasar apa Nabi Muhammad dikatakan Nabi? Dia menerima Al-Quranul Karim, wahyu gitu. Dari mana dia bisa mendapatkan wahyu itu? Dari Roh Kudus. Sekarang saya balik nanya, atas dasar apa Paulus disebut rasul? Enggak, saya tak tanya pertanyaan ini. Atas dasar apa Muhammad bisa menerima wahyu itu? Mau tanya itu apa? Apa dari dalam gua yang gelap dia Anda bertanya, tapi Anda rapuh. Atas dasar apa? Dengar. Atas dasar apa seorang mayat atau bangkai manusia yang ada di dalam gua begitu keluar jadi Tuhan? Atas dasar apa? Ada mayat dimasukkan ke dalam gua dari Allah Bapa yang di surga, pernyataan bahwa di mana dalilnya? Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi mayat begitu keluar dari kubur jadi Tuhan? Di mana dalilnya? Sedangkan Yesus mengatakan yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis, yang keluar dari kubur juga itu iblis, kata Yesus. Lalu apa dasarnya Anda mengatakan orang yang keluar dari kubur hari ketiga jadi Tuhan?
Ayo. Karena dia menyelamatkan manusia dengan kemenangan. Mana ada? Di mana menyelamatkan? Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Sekarang kalau orang mati karena dosa kemana? Ke surga atau ke neraka? Enggak, yang saya jadi pertanyaan saya, Anda percaya di dalam Al-Quran itu, percaya nggak Anda bahwa Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Nabi Isa datang menghakimi orang Yesus. Kristen. Nabi Isa datang menghakimi orang Kristen. Itu Yesus, itu kalau Yesus juga datang menghakimi orang Kristen. Al-Quran menerangkan Nabi Isa datang menghakimi orang Kristen. Kemudian, Anda tahu nggak kalau Nabi Muhammad di dalam Bible Yesus datang menghakimi orang Kristen. Baik Al-Quran maupun Bible, Yesus datang, Nabi Isa datang, semua yang dihakimi Kristen. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah syarat menjadi Kristen harus gila dulu kayak Anda? Tidak mau paham, tidak mau tahu tentang isi Bible. Hanya bisa bertanya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Tapi Bibelnya sendiri mengatakan Yesus mengusir orang Kristen. Matius 7 nomor 22-23. Kenapa Anda tidak bergeming dengan data itu? Sedangkan itu adalah kepercayaan saudara, itu adalah iman saudara. Kan lucu, kenapa justru larinya ke Al-Quran? Sedangkan dalam Bibel yang diusir oleh Yesus Kristen. Gitu loh. Kenapa dia dihapus dari TikTok? Kenapa dia? Inilah hebatnya orang kita ya, saudara-saudara kita. Bertanya tentang Al-Quran, tentang pertahanannya nggak ada. Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Hira, menerima wahyu jadi nabi. Lah ada orang yang dikutuk di atas tiang salib, masuk ke dalam tanah, keluar pada hari Minggu jadi Tuhan. Orang dikutuk loh. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Orang terkutuk digantung di atas tiang salib, masuk di dalam tanah, begitu keluar di hari Minggu jadi Tuhan. Apa nggak pecah kepala saya ini? Saya disuruh murtad, saya disuruh pindah ke situ. Jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, nenekmu kiper. Siapa yang mau? Orang terkutuk di atas salib, dikubur, hari Minggu keluar dari kubur yang jadi Tuhan ki. Janggona tahu anak malakut jasanya. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Toloa, mending saya ateis. Orang masuk di dalam kubur, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Sangito tolo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini ada masalah. Saya dari Kepri Batam Bang. Ini mau cerita dikit masalah mualafnya si Holong Bang. Iya. Kan Abang kenal kan Holong yang di Pembaru? Iya tahu. Kenapa? Dia kan nelpon aku tadi Bang. Terus? Sekitar jam 9 malam kan. Iya. Nah, paman minta tolong lah naik ke komalnya Bang Iqbal katanya kan. Ada apa aku bilang. Aku malam minggu itu didatangin orang-orang gereja sama Pak RT sama mamaku datang ke rumah katanya. Jadi orang gereja ini, pengurus gereja ini mau narik dia lagi ke Kristen Bang. Apakah saudara Holong ini punya sertifikat mu'alaf?
Dia kemarin dari Pak Ustadz Yusuf. Nah, kalau ada sertifikat mualafnya itu bisa dilaporkan di polisi. Nah, itulah kurang tahu. Cuman dia kemarin itu dari Pak Yusuf PI. Coba aja ditanya lagi bang, apakah ada sertifikat mualafnya? Kalau ada bisa dilaporin itu. Nggak boleh memaksakan orang yang sudah punya agama untuk pindah agama. Nggak boleh. Kecuali Ya, orang tersebut yang mau. Sekarang lagi darurat, takut kali nih pamannya kan. Sederhana aja itu bang. Tanya apakah ada sertifikat mualaf. Kalau ada, umat Islam yang ada di sekitar situ akan turun untuk mendamaikan, mengamankan supaya jangan saudara kita muslim ini dimurtadkan. Islam itu satu tubuh. Satu yang sakit kita semua merasakan. Jadi kalau ada sertifikat mualafnya, ada dasar hukum bagi umat Islam untuk melindungi saudaranya. Meskipun ancaman itu dari keluarga intinya, karena sudah beda keyakinan. Tidak boleh memaksakan orang untuk keluar dari agama Islam, nggak boleh. Meskipun itu anak kandung sendiri, nggak boleh. Yang parahnya kan pengurus gereja ini mamanya si Holong ini juga dibawa. Mamanya kan masih Kristen. Ya, itulah makanya butuhnya pentingnya sertifikat mualaf sebagai legalitas hukum. Misalnya nih saya nih, Bang Holong ini nelpon saya, Bang Suma tolong saya. Apa itu? Saya dipaksa keluarga saya kembali ke Kristen. Mereka datang ke rumah bawa pendeta bla bla dan seterusnya. Saya nggak bisa membantu selama dia tidak memperlihatkan sertifikat mualafnya. Iya. Tapi kalau ada sertifikat mualaf, hari ini juga tim saya turun. Malam ini juga saya perintahkan tim saya langsung ke sana. Kalau ada sertifikat mualaf, makanya saudaraku tanya coba beliau, apakah beliau sudah punya surat mualaf atau belum punya? Kalau sudah ada, saya hubungi tim saya yang ada di Medan. Iya, pun lupa juga nanya itu bang. Aku tadi suruh naik juga ke Kumal Bang Iqbal kan. Ya nanti kita ceritakan di belakang aja, nanti saya telepon ya. Cuman dia Anda dihubungi beliau melalui apa? Kemarin kan aku masuk Komal dia, baru dia balas. Karena kalau begitu Anda DM beliau. Udah, kami udah teleponan. Dia itu lagi... ada. Tanya sertifikatnya ada nggak? Iya, itu aku lupa bang. Dia kan sekarang posisinya pun dia nggak ada uang, mau keluar dari situ. Udah aku bilang kemari aja. Udah suruh kemari aja tuh ke Batam. Aku bilang kalau nggak tempatnya ada abang aku di Pekanbaru. Di sana pun bisa kerja juga. Aku bilang bawa keluarga, ada rumah disediakan sama abangku. Terus udah kenapa dia enggak? Jalan nanti ku teleponin. Kalau enggak ke Batam aja. Batam banyak kerja, aku bilang. Iya. Jalan bantu. Aku pikirin lapangan malam ini. Iya. Harus dibantu saudara kita itu. Siap bang, siap. Saya bisa membantu kalau sertifikatnya ada bang, karena kita menghindari adanya gesekan di lapangan. Kalau ada sertifikat kan ada dasar hukum kita, dan saudara-saudara kita yang Kristen pun saya rasa nggak akan berani untuk memaksakan saudara meskipun keluarganya sendiri kalau sudah ada legalitasnya sebagai Muslim. Dia sering curhat juga sama aku tuh bang. Dia udah nggak dikasih kerja sama orang di sekitaran itu kan, sekitaran masyarakat situ kan 95% Kristen bang. Ya itu sudah Al-Quran mengatakan itu pasti diuji kalau orang mu'alaf. Justru kalau tidak diuji itu berarti Al-Quran masih bisa diragukan. Tapi kalau dia diuji setelah dia beriman, berarti itu terbukti Al-Quran itu benar. Makanya itu dulu dia waktu masih Kristen dia dikasih kerja terus di kebun sawit di sana kan sama orang Kristen. Sebaik dia mualaf nggak ada yang ngasih kerja lagi. Iya. Jadi bilangnya dia keuangan ya
paling buka komal aja lah dapat dikit-dikit itu apanya gitu. Ya itulah Bang, dari saya minta ke beliau untuk kemudian pertanyakan ke beliau sertifikat mualafnya ada atau belum. Kalau udah ada Bang gimana? Kalau sudah ada, fotokan ke saya atau ke Yusuf PI, nanti kami komunikasi untuk tembuskan ke Sumut. Kalau di Riau itu kan Pak Juki. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Juma. Siap. Saya tinggal kebetulan di Pekanbaru. Siap. Saya juga mualaf. Jadi saudara mualaf yang di Pekanbaru tadi boleh nanti apa namanya Bang siapa nih Bang Saragi nih nanti boleh japri saya nanti kasih nomornya sama saya. Ya di daerah sekitar Taluk Kuantan Bang. Ya saya di kota Pekanbarunya nanti kan bisa diskusi. Jadi benar kata Bang Juma tadi kalau mualaf itu pasti banyak tantangan dan rintangan. Dan saya itu dulu mualaf ditinggalkan istri, bawa anak, harta habis semua, betul-betul habis lah. Tapi alhamdulillah saya berjuang dengan istiqomah, akhirnya semua dibalikkan Tuhan, bahkan lebih sekarang dikasih oleh Allah. Nah itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan bisa diskusi dengan saya, mudah-mudahan bisa beliau lebih kuat lah gitu. Nah kalaupun nanti beliau masalah pekerjaan apa segala macam kan deket nih sama-sama di Pekanbaru. Insya Allah saya bisa kasih solusi. Kalau Pekanbaru dari daerah dia Pekanbaru kota 2 jam lah naik travel Bang. Saya tahu kalau Pekanbaru sekitarnya alhamdulillah saya tahu lah. Kalau Taluk Kuantan semua tahu. Ya daerah situlah sekitar nggak bukan tahu tempatnya nggak enak di sini kan. Ya nggak apa-apa. Nanti pokoknya abang masuk ke ini saya nanti di apa aja nanti bisa kita komunikasi lah. Kemarin pun udah mau ku bawa juga ke Batam Bang. Cuman lagi mikirin ada yang dipikirin lagi lah. Udah yang penting biasa cari. Biasa itu Bang. Saya dulu tuh 2015 4 tahun ujiannya Bang. Tapi habis semua betul habis, mohon maaf. Harta saya masa sebelum muslim habis semua, tapi sekarang lebih dikasih sama Allah dari yang sebelumnya. Ya omongannya orang-orang pengurus gereja itu direkam dia itu semua memang. Aku didengarkan tadi, gawat juga gitu. Intinya kan gini Bang, intinya dia harus tahu kenapa sih dia harus pilih muslim itu dulu pondasi dia yang dia harus paham. Jadi tidak akan bisa digoyahkan kalau kita sudah tahu alasannya kenapa kita pilih menyembah Allah. Itu sih sebenarnya. Jadi makanya nanti ya saya pun tadi makanya saya tergerak untuk naik. Ya mudah-mudahan nanti dengan diskusi dengan saya karena saya juga sama seperti beliau. Makanya saya tadi naik, nanti abang boleh japri ke saya karena dulu saya pun lebih parah dari itu, nantilah kita diskusi kalau itu. Siap Bang, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bang Handi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini para mualaf ya. Bang Saragi di belakang layar nanti sama Pak Loren ya, Japrian ya, biar cepat selesai ya. Siap Bang. Oke, siap. Kita lanjut diskusi lagi kalau gitu ya Bang ya. Oke. Makasih Bang Juma. Ya, dulu Bang. Iya Bang. Siap, Bang Juma sehat selalu. Assalamualaikum. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, ayo. Ya buat teman-teman Aliteng ya, yang mau diskusi, yang mau belajar tentang Bible, tentang kekristenan, ini temanya nih. Adakah kebenaran di dalam Taurat ya? Silakan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai juga nggak apa-apa. Naik ke atas ya. Saya ingin bertanya kepada antum berdua. Sepanjang malam ini saya berdiskusi dengan saudara-saudara kita Kristen
Adakah sesuatu gambaran yang menarik, yang unik, yang lucu, yang menegangkan, yang menyedihkan, mengharukan, menggiurkan, memiskinkan, mensejahterakan, memuliakan, mendurhakakan, dan seterusnya. Sepanjang tadi kita berdiskusi dengan teman-teman Otin, silakan. Ya, saya dulu ya Bang Andi ya, izin Bang Andi. Kalau menurut saya sih agak sedikit menegangkan karena yang tadi saya dengar itu mulai ada tanda-tanda mereka itu, terutama yang tadi cowok itu ya, mulai tanda-tanda dijemput malaikat maut, enggak? Tanda-tanda mulai kepunahannya ajaran Kristen. Karena apa? Mulai terbuka nih. Mereka sebenarnya dari dalam hati kecil mereka ini meyakini mereka ini salah menyembah Tuhan, cuma egonya ini Gurunda nih. Ya mudah-mudahan aja banyak yang mualaf, tapi jangan semua dimualafin Gurunda. Nanti kita nggak ada hiburan, nggak ada debat. Waduh parah kalau dimualafin semua. Ini pembatasan, kenapa sih? Oh, ada pelanggaran? Ini pembatasan katanya. Berisi tim yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman. Deritanya. Iya, ini saya baca ya. Maaf, live Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena Anda terlalu ganteng untuk open cam, tapi banyak yang tergoda. Kalau pelanggaran parah, pelanggarannya parah ini. Kalau saya ditanya mengenai Bang Juma tadi, saya sebagai penyimak ya. Sebenarnya di sini letak kerja ekstranya adalah Bang Juma. Dan saya yakin sulit untuk menyembuhkan orang gila karena Bang Juma bukan psikiater. Nah, gitu kira-kira sih jawaban saya. Karena yang dihadapi rata-rata tadi orang gila semua. Itu semuanya mau loncat ke Al-Quran, mau loncat ke Nabi Muhammad. Ditanya apa jawab apa kan gitu. Topiknya apa. Jadi kalau dia menyerang tapi menyerang gak karu-karuan, bolehlah Anda menyerang, tapi punya dasar toh ilmiah akademik. Ini menyerang ibarat kata dia ingin menggigit daging tapi dia ompong gitu loh. Agak gitu lah. Masalah generasi. Iya. Semakin mereka blunder Bang Andi. Yang paling parah ini topik susah memang. Sebagaimana orang normal